Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minina ikhwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Ibadah haji adalah ibadah yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada ibadah yang membutuhkan pengorbanan fisik seperti ibadah salat, ibadah saum. Ada ibadah yang membutuhkan pengorbanan harta seperti ibadah zakat, infak, sedekah. Ada pula ibadah yang harus melibatkan hati, pikiran seperti doa, zikir, tawakal dan seterusnya. Namun ibadah haji adalah ibadah yang merangkum semua pengorbanan tersebut. Dalam ibadah haji ada pengorbanan fisik. Sebab dalam rangkaian ibadah haji ada tawaf, ada sa'i, melontar jumrah. Dan semua itu membutuhkan fisik yang prima, membutuhkan stamina yang kuat. Di dalamnya juga ada pengorbanan harta. Sebab ONH, ongkos naik haji tidak sedikit. Puluhan bahkan bisa ratusan juta. Di dalamnya juga kita harus melibatkan pengorbanan hati, pengorbanan perasaan. Di sana ada kesabaran, di sana ada keikhlasan, tawakal, dan seterusnya. Sehingga memang ibadah haji adalah ibadah yang secara khusus digaransi oleh Nabi SAW bahwa bagi mereka yang bisa menunaikan ibadah haji dan ibadah hajinya mabrur, tidak ada balasan yang akan dia dapatkan kecuali surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lebih jauh daripada itu, bagi mereka yang menunaikan ibadah haji akan mendapatkan tambahan pahala, tambahan keistimewaan. Di antaranya ialah apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW bahwa salat di Masjidil Haram itu lebih baik dibandingkan dengan salat di masjid-masjid selain Masjidil Haram 100.000 kali lipat banyaknya. Jadi satu kali kita salat subuh di Masjidil Haram maka sama dengan 100.000 kali lipat kita salat subuh di Masjid Al-Kautsar, Al-Falah dan masjid-masjid yang lain. Dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang akan didapatkan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin mengangkat satu hikmah besar yang semoga ini bisa menjadi bahan renungan kita semua. Hikmah besar yang saya maksudkan ialah hikmah di balik rangkaian ibadah haji yang Allah perintahkan kepada jamaah haji. Kita fahami bahwa ibadah haji ini sejatinya merupakan napak tilas perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara rangkaian ibadah haji yang disyariatkan di dalam Islam, kita mengenal ada satu tahapan, ada satu rangkaian, yaitu melontar jumrah. Yang kemudian
Dari napaktilas ini kita bisa mengambil satu pelajaran berharga. Kalau melontar jumrah ini adalah merupakan simbol perlawanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam terhadap godaan syaitan laknatullah alaih. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, anak yang sangat dia cintai, anak yang begitu lama ditunggu kehadirannya, anak soleh, secara manusiawi tidak ada alasan untuk Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Soleh, sedang dalam masa pertumbuhan, lama dinanti kehadirannya, anak satu-satunya. Tapi ketika perintah itu datang, Nabi Ibrahim laksanakan. Maka ketika syaitan mencoba mengganggu, menggoda, menghalangi Nabi Ibrahim, beliau kemudian melakukan perlawanan yang disimbolkan dengan melontar jumrah. Beliau melempar setan itu dengan batu. Ada apa dengan setan? Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menegaskan kepada kita, setan itu adalah musuh. Bukan sekedar musuh, tapi dia adalah musuh yang nyata. Musuh yang sudah sangat jelas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuhmu yang nyata. Inna syaitana lakum aduwa, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia, tempatkanlah dia, posisikanlah dia sebagai musuh. Jangan ada yang menjadikan setan sebagai temannya. Allah mengingatkan, wa may yakunis syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Siapa yang menjadikan setan sebagai kawannya, sebagai sahabatnya, sebagai temannya, teman berfikir, teman mengambil keputusan, sahabat dalam perjalanan, maka sesungguhnya setan adalah seburuk-buruk teman. Jangan ada yang menjadikan setan sebagai penasehatnya, yang akan memberikan nasihat, pertimbangan pada saat akan mengambil keputusan, kebijakan. Jangan ada yang menempatkan setan sebagai pemimpin yang titah dan perintahnya selalu diikuti, sebab ujungnya adalah kehancuran, ujungnya adalah kebinasaan, ujungnya adalah kegagalan. Sumber masalah dalam kehidupan kita, sumber persoalan dalam kehidupan kita adalah karena setan ikut campur dalam urusan kita. Kenapa ada rumah tangga yang kacau, yang hancur, yang berantakan? Karena setan ikut campur dalam urusan rumah tangga kita. Setan yang mempengaruhi pikiran suami, pikiran istri, pikiran anak-anak, sehingga rumah tangga itu akan kacau, akan hancur. Satu negara akan hancur bila pengambil keputusan dalam negara itu diintervensi oleh setan. Saat ingin mengeluarkan keputusan, saat ingin mengeluarkan kebijakan, saat ingin membuat aturan, undang-undang, lalu kemudian kita biarkan setan mengintervensi, setan ikut campur dalam urusan kita, yakin dan percaya, hakul yakin, undang-undang itu, keputusan itu, kebijakan itu akan menghancurkan, akan menimbulkan kekacauan. Setanlah yang membuat rakyat itu tidak pernah bersyukur dengan kondisi dan keadaan yang ada. Setanlah yang membuat rakyat itu tidak mau bersabar dengan masalah, dengan ujian yang ada. Setanlah yang membuat pengusaha menjadi rakus dan tak kenal kenyang. Setan yang membuat penguasa itu menjadi penguasa yang zalim, diktator, hanya menguntungkan dan mementingkan kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. Setiap keputusan yang diambil selalu berdasarkan kepentingan
pribadinya, koleganya, kroninya, dan seterusnya. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa jika sebuah rumah tangga, jika sebuah negara kacau, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus evaluasi bahwa kekacauan itu sumbernya dari intervensi dan campur tangan setan laknatullah alaih. Sehingga untuk melepaskan diri dari problema itu, dari persoalan itu, kita harus kembali melakukan evaluasi bagaimana agar kita lepas dari perbudakan setan, penjajahan setan. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa untuk melawan setan kita tidak punya kemampuan. Kita harus mengadu dan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau yang menggenggam jiwa-jiwa kami, Engkau yang menciptakan kami, maka Engkau pula yang bisa menyelamatkan kami dari setan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitan. Kalau bukan karena rahmat Allah, keutamaan dari Allah, kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Semoga di masa pandemi, ketika Allah menguji kita dengan virus ini, kita masih tetap tegar, dalam artian tetap komitmen menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah membiarkan setan menggerogoti kita. Sebab di masa-masa seperti ini sangat mungkin sekali setan berpeluang menjadikan kita manusia-manusia yang lemah, dibuat kita khawatir, dibuat seolah-olah ini sudah kiamat, dibuat kita seolah-olah tidak punya Tuhan, dibuat kita ketakutan yang berlebihan, dan seterusnya. Semoga demikian. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.